Belum di recording. Baik, kita mulai ya. Pada pekan ke-6 kita akan mempelajari tentang garis ya, anak-anak solihah. Baik. Nah, ada pada menuntut ilmu sudah dibacakan barusan ya. Insya Allah anak-anak solihah sekalian dapat menerapkannya dengan baik ya. Baik. Tahukah kalian bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak garis-garis yang digunakan dalam mempermudah aktivitas kita? Anak-anak solihah, kalau kita misalnya lihat rumah kita di sekeliling kita, tampil ya. Nah, ada berbagai macam garis-garis ya, bahkan di rumah kita sendiri ya. Baik. Dari ruangan rumah kita, kemudian lantai, tembok, bahkan benda-benda seperti kursi, TV, semuanya menggunakan garis-garis ya. Baik. Paham ya kira-kira yang dimaksud dengan garis-garis itu ya? Paham, Ustaz. Insya Allah paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Insya Allah paham. Baik. Anak-anak solihah sekalian, sudah pernah melihat sawah? Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik. Dekat kebun umiku banyak sawah. Iya, jadi di sawah itu biasanya menyusun dengan cara apa? Nah, biasanya dengan garis-garis ya menyusunnya ya. Bisa dilihat pada gambar itu. Nah, kenapa? Tujuannya untuk mempermudah para petani ya dalam apa? Dalam melakukan pembibitan, melakukan pemupukan, dikasih pupuk gitu ya. Kemudian menyiram jadi lebih mudah ya. Kemudian lebih mudah juga dalam memanen ya. Selain itu banyak sekali manfaat-manfaatnya ya, seperti menyuburkan padinya ya. Nah, baik, kita lanjut ya. Kemudian jenis-jenis garis itu bisa kita bedakan menjadi 3. Ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Baik. Apa yang dimaksud dengan garis sejajar? Nah, bisa kita lihat ya, garis sejajar ya. Dia sejajar dan tidak berpotongan ya, tidak ada yang menyenggol antara satu garis dan satu yang lainnya. Baik. Oh iya, Afan ya, belum di absen ya. Sebentar, ada yang ketinggalan, belum di absen. Hafiz Az-Zahra hadirah? Hadirah, Ustaz. Khalisa? Hadirah, Ustaz. Khalisa ada ya? Baik. Kemudian Sofia Nawar. Alhamdulillah hadir, Ustaz. Sofia Nawar hadirah. Kemudian Niza. Hadirah Ustaz, alhamdulillah. Fazia. Hadirah, Ustaz. Konita. Zerin Quinta. Hadirah, Ustaz. Inara. Hadirah, Ustaz. Nafina. Hadirah, Ustaz. Kemudian Aisyah Akilah. Hadirah, Ustaz. Kemudian Talia. Hadirah, Ustaz. Cesta. Hadirah, Ustaz. Maria Umu Abdirrahman. Hadirah, Ustaz. Mumtasyahlah. Hadirah, Ustaz.
Nazia, Hadirah Ustaz. Rumaisa Wafa, Rumaisa Wafa, tidak ada. Baik, Syafana Khalesi, Hadirah Ustaz. kemudian Aisyah Zaina, Hadirah Ustaz. Anissa Fakhira, Hadirah Ustaz. Divya Nisa, Hadirah Ustaz. Gendis, Gendis. Oh, Gendis ada tapi suaranya masuk nggak nih ke Gendis nih suaranya Ustaznya nih. Gendis. Baik, Nggak ada. Gendis Hadirah ada. Ustaz. Kemudian Maryam Al-Bakri, Hadirah Ustaz. Salma, Salma, Saunwi, Hadirah Ustaz. Syifa Hasna, Hadirah Ustaz. Aisyah Suhaila, Rumaisa Rumi, Hadirah Ustaz. Nesa Sidkia, Nesa Sidkia. Baik, ada Sofia Shroda. Ya, Sofianya baru bergabung tadi. Iya, Sofia, bagaimana kabarnya Sofia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Sofia ya. Sofia, namanya Sofia Shroda. Namanya siapa? Sofia. Iya, Sofia Shroda. Oh, sama adiknya lagi ya? Fatima ya? Ini Fatima sama Sofia adik kakak atau bagaimana? Baik, Saya dan Fatima kembar. kembar. Insyaallah. Lucu ya, bisa kembar ya. Baik, Sofia dan Fatima, kita pada pekan ini akan belajar tentang garis ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Hafiz Az-Zahra, Ya Ustaz. sudah dibuka bukunya? Sudah. Halaman 43 dibaca itu yang garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika Terletak pada satu bidang datar, terus tidak memiliki titik potong, kemudian memiliki jarak yang sama. sudah ya, cuma ada 3 ya. Nah, dua garis ini terletak pada bidang datar ya, kemudian tidak memiliki titik potong, artinya tidak ada yang bersentuhan antara dua garis ini ya. Garis satu dan garis yang kedua tidak memiliki titik potong, artinya tidak menabrak ya. Kemudian memiliki jarak yang sama. Baik. Kalau kita lihat jaraknya itu setiap garisnya itu memiliki jarak yang sama ya. Nah, jarak dari sini dari garis satu ke garis kedua itu memiliki jarak yang sama. Tidak ada yang berbeda ya, semuanya sama.
sehingga bisa disebut sebagai garis yang sejajar ya. Baik. Contohnya apa? Nah, kalau kita naik kereta, kita bisa melihat rel kereta ya, ataupun kita misalnya melewati rel kereta. Nah, itu bisa kita amati ya, ada rel kereta. Relnya itu antara garis yang satu dan yang lainnya itu sejajar ya. Nah, ini merupakan rel kereta ya. Garis satu dan yang lainnya itu sejajar ya, sehingga dapat memudahkan perjalanan kereta ya. Bagaimana kalau misalnya garisnya tidak sejajar, garis relnya tidak sejajar? Nah, tentu akan susah untuk jalannya, bahkan tidak bisa jalan keretanya ya. Maka dibuatlah garis-garis yang sejajar ya pada rel kereta, sehingga memudahkan kereta untuk berjalan. Baik. Kemudian Halisa bisa memberikan contoh garis sejajar di sekitarnya. Meja. Bisa? Bisa, Ustaz. Contohnya? Contohnya apa, Halisa? Buku. Oh iya, buku ya. Panjang buku bisa kita lihat ya, memiliki garis-garis yang sejajar ya dengan panjang yang lainnya. Kemudian lebar buku dengan lebar buku yang lainnya memiliki garis-garis yang sejajar ya. Baik. Sofia Anwar. Ya, Ustaz. Bisa mencontohkan garis-garis sejajar di sekitarnya? Bisa, Ustaz. Apa contohnya? Meja. Baik, meja ya. Antara panjang meja satu dan meja yang lainnya, panjang meja yang lainnya itu sejajar ya. Sangat mudah ya. Tadi ada yang angkat tangan. Mariam, kenapa? Jadi Ustaz. Kenapa Mariam? Nggak jadi Ustaz. Oh, nggak jadi. Ada yang baru masuk ya? Aisyah Zaina. Ganti perangkat, Ustaz. Semua rumah Syawafa baru masuk. Rumaisa Wafa baru masuk. Baik. Rumaisa Wafa, kita pada pekan ini akan mempelajari tentang garis ya. Ya, Ustaz. Suara Ustadznya terdengar jelas atau kecil ya? Terdengar jelas, Ustaz. Jelas. Ustaz. Oke, baik. Jelas, Ustaz. Kita lanjut ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh garis-garis yang sejajar ya. Baik. Kalau garis berpotongan bagaimana? Nah, bisa dibuka halaman 44. Halaman 44. Ya, Ustaz. Izzah Latifah. Dibaca 2 garis dikatakan sejajar jika Ustaz.
Dua garis dikatakan sejajar jika terletak pada suatu bidang datar bertemu di salah satu titik. Sip. Nah, contohnya pada slide di depan itu ya, garis berpotongan. Nah, garis satu dan garis yang lainnya dia akan bertemu di salah satu titik ya di sini ya, titik di sini ya. Sip. Dia akan memotong ya sehingga bertemu di salah satu titik ya di antara dua garis tersebut. Kemudian contohnya pada kehidupan sehari-hari apa? Baik. Nah, contohnya bisa kita lihat di persimpangan jalan ya. Persimpangan jalan, perempatan gitu, pertigaan. Nah, itu memiliki garis-garis yang berpotongan ya. Nah, dengan adanya garis-garis berpotongan tersebut, sungguh akan memudahkan ya kehidupan manusia ya. Contohnya pada perempatan pada jalanan sehingga mobil-mobil, motor-motor atau kendaraan yang lain bisa jalan ya sesuai dengan tujuannya. Ada yang bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri, kemudian bisa lurus juga. Ada begitu banyak manfaatnya ya. Kemudian selain contoh-contoh sebelumnya, ada yang bisa memberikan contoh lainnya? Zerin Ustaz. Apa contohnya lagi Zerin? Rehal Ustaz. Apa? Rehal untuk baca Al-Quran. Alas. Oh iya. Selain itu, tahu lagi Zerin? Kursi lipat. Kursi lipat. Sip. Memiliki garis-garis yang berpotongan ya. Kursi lipat ya. Karena apa? Untuk menahan ya, menahan beban ya supaya lebih kokoh ya. Baik. Selain Zerin ada lagi? Maria Ustaz. Apa contohnya? Tanda silang Ustaz. Apa Maria? Tanda silang Ustaz. Iya, tanda silang ya. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk menjawab soal misalnya ya. Menjawab soal. Kemudian tanda silang lagi apa? Biasanya juga dalam matematika perkalian ya. Ada tanda silangnya. Macam-macam ya. Tanda silangnya. Baik. Mudah ya dalam menemukan garis-garis berpotongan di sekitar kita. Insya Allah ada begitu banyak garis-garis yang berpotongan ya di sekitar kita. Jadi dapat kita pahami dengan mudah ya. Baik. Kita lanjut ya. Garis berimpit. Nah. Garis berimpit. Coba dibaca Inara. Garis berimpit pada halaman 45. Garis berimpit. Perhatikan garis berikut. Ada berapa gariskah pada gambar di atas? Ada dua garis, yaitu garis AB dan garis GH. Garis demikian disebut garis berimpit. Dua garis dikatakan sejajar jika Berimpit itu ya. dua garis dikatakan berimpit jika terletak pada satu bidang datar. Letak pada satu garis lurus sehingga terlihat seperti satu garis. Nah, kalau kita lihat ya, dia itu saling tiban ya, saling menindih.
Nah, contohnya Ustadz menggambar garis AB dengan warna hijau, kemudian garis PQ dengan warna putih. Nah, dia itu saling menindih atau saling tiban ya. Itulah yang disebut dengan garis berimpit ya. Baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Afan ya, malah mundur ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, sebelumnya kita belajar tentang busur ya, busur derajat. Sudah dipelajari videonya? Anak-anak solihah? Sudah. Nah, Belum Ustaz. Sudah, Ustaz. dalam mengukur sudut, nah, biasanya kita menggunakan garis atau busur derajat ya. Nah, busur derajatnya itu harus berimpit ya, garis dari busur derajatnya harus berimpit dengan sudut yang akan diukur. Baik. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Nah, contohnya pada buku misalnya ya. Kita lihat garis-garis yang ada pada buku itu ini berimpit ya. Dia berimpit ya. Garis-garis yang ada pada buku itu berimpit ya. Saling tiban, saling menempel ya. Kemudian contoh yang lain misalnya ada pada sapu lidi misalnya ya. Nah, lidi-lidinya itu berimpit ya. Itu pada kehidupan sehari-hari ya. Dapat kita temui. Kemudian ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Belum nemu? Ada yang dapat menemukan contoh yang lain di sekitarnya? Tidak, Ustaz. Baik. Kalau belum nemu, dijadikan Tisu, Ustaz. dijadikan tugas di rumah mencari garis-garis yang berimpit ya. Jam dinding, Ustaz, kalau jam 12. Baik, betul ya. Kalau misalnya di jam 12 itu jarum jam dan jarum menitnya itu berimpit ya. Insyaallah. Zerin ya tadi ya. Ya, Ustaz. Nah, yang lain Ustaz. yang lain bisa mencari contoh-contoh di sekitarnya. Baik. Garis berimpit bukan, Ustaz. Apa? Penggaris. Baik, penggaris kalau misalnya digunakan untuk mengukur ya. Nah, biasanya kita impitkan garisnya kepada garisnya ya dalam mengukur panjang dari suatu benda ya atau dari suatu garis ya. Baik. Insya Allah dapat kita temukan ya garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit ya dalam kehidupan sehari-hari atau di sekeliling kita. Ustadz, Iya. rak buku di rumah aku itu berbentuk apa sih? Kenapa rak bukunya? Rak bukunya itu garis berimpit. Baik. Mungkin memang ada banyak-banyak macam ya dari model rak buku ya. Nah, kebetulan yang dimiliki oleh siapa tadi? Maryam ya. Mariam
Jadi mungkin yang dimiliki oleh Maria memiliki garis yang berimpit ya. Baik, kita coba di halaman 45. Ayo berlatih 2.7. Silakan dibuka halaman 45. Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Tadi sampai Sudah Ustaz. oke, Navina. Nomor 1 garis HG dan EH. HG dan EH merupakan garis apa itu? Berpotongan, Ustaz. Baik, berpotongan ya. Nah, berpotongan di mana? Berpotongan di titik H-nya ya. Baik, kita lihat ya, HG di sini ya, HG. Kemudian garis EH. Nah, pengertian dari garis berpotongan apabila dua garis tersebut bertemu di salah satu titik ya. Nah, dia bertemu di salah satu titik H di sini ya. Baik. Benar ya, Navina. Kemudian Aisyah Akila nomor 2. Aisyah Akila. Ada Aisyah? Suaranya kecil ya. Ada, Ustaz. Iya, nomor 2. Garis AD dan BC. AD dan BC merupakan garis apa? Baik, kita lanjut ke kenapa? Garis sejajar. Garis sejajar ya. Jadi garis AD dan BC merupakan garis yang sejajar. Nah, dia tidak memiliki titik potong ya, atau tidak ada titik yang bertemu antara AD dan BC ya. Kemudian jaraknya juga sama ya. Jaraknya sama. Maka garis AD dan BC disebut sebagai garis sejajar. Kemudian Talia nomor 4. Ya Ustaz. Nomor 3 ya. Nomor 3 Talia. Garis CD dan DC merupakan garis apa Talia? Garis berpotongan. Garis berimpit ya Talia ya. Kalau kita lihat garis CD titik C ke D kemudian D ke C. Nah, itu merupakan garis yang berimpit ya. Jadi dia itu saling bertemu ya. Kemudian sehingga kedua garis tersebut terlihat seperti garis yang saling tiban ya, atau satu garis lurus ya. Tadi Talia ya. Coba Talia garis EH dan HE merupakan garis apa Talia? Berimpit Ya. Ustaz. Benar ya, garis EH dan HE merupakan garis yang berimpit ya. Kemudian nomor 4 Cesta, garis EF dan HG. EF dan HG. Garis apa ini? Garis sejajar. Benar ya. Garis sejajar EF dan HG. Insya Allah masih mudah ya kalau garis sejajar ya. Kemudian
Maria. Maria Ustaz. nomor 5, DH dan HD merupakan garis apa? Garis berimpit, Ustaz. DH dan HD merupakan garis berimpit. Nah, karena apa? Karena terlihat seperti satu garis lurus ya. Dia akan saling tiban ya, saling menindih. DH dan HD. Kemudian Mumtaz Syahla nomor 6. Mumtaz Syahla Hadir Ustaz. nomor 6, CB dan BF merupakan garis apa? CB dan BF. Potongan Ustaz. Baik, garis berpotongan karena dia bertemu di salah satu titik ya, yaitu di titik B di sini ya, dia bertemu. Nah, sehingga kedua garis tersebut merupakan garis berpotongan. Nazia, lanjut. Nomor 7. Garis BC dan CD. Masih garis berpotongan ya. Baik. Rumaisya Wafa. Nomor 8. Garis AB dan BC. Rumaisya Wafa. Ada kan ya Rumaisya Wafa ya? Rumaisya Wafa keluar. Ada Ustadz, itu ada namanya belum dibuka mic-nya Ustadz. Baik, Syafana. Siap nomor 8. Insya Allah siap, Ustaz. Nomor 8 garis AB dan BC merupakan garis apa? Syafana? Garis AB dan BC. garis sejajar. Dilihat ya, AB dan BC. Itu merupakan garis apa, Syafana? Garis berpotongan ya. Dia bertemu di salah satu titik, yaitu di titik B ya. Jadi kalau dia bertemu di salah satu titik, maka disebutnya garis berpotongan ya, Syafana ya. Kalaupun dia tidak bertemu di salah satu titik dan memiliki jarak yang sama, maka disebutnya garis sejajar. Nah, karena ini tidak memiliki atau ini memiliki titik berpotongan atau titik temu, maka disebutnya garis berpotongan ya, Syafana ya. Iya, Ustaz. Baik, lanjut ke Aisyah. Aisyah Zainah untuk nomor 9. Aisyah Zainah, FG dan EF Berpotongan Ustaz. berpotongan. Kemudian Anissa Fakhira nomor 10. Anissa Fakhira nomor 10, CG dan AE. Naam, Ustaz. CG dan AE merupakan garis Sejajar. sejajar. Masya Allah. Baik, jazakumullahu khairan ya anak-anak salih-salihah sekalian. Insya Allah materinya mudah ya dan dapat dipahami karena di sekitar kita dapat kita temui ya. Dapat kita temui garis-garis seperti itu. Baik. Contoh lagi misalnya garis berimpit. Garis berimpit itu misalnya kalau kita lihat lantai kita, nah biasanya keramiknya itu
memiliki garis-garis yang berimpit ya. Bisa kita lihat keramik-keramik biasanya itu disusun secara berimpit ya. Kemudian misalnya apa lagi? Sejajar juga bisa keramik, Ustaz. Kenapa? Kalau keramik bisa sejajar juga. Keramik bisa sejajar kalau misalnya memiliki jarak yang sama ya. Kemudian kalau dia saling tempel atau saling meniban, maka bisa disebut sebagai garis berimpit ya. Kemudian misalnya susunan batu bata misalnya dalam membangun rumah. Nah, itu merupakan garis-garis berimpit ya antara bata satu dan bata yang lainnya. Kemudian apa lagi? Kalau garis sejajar, ada yang bisa memberikan contoh garis sejajar? Tangga. Tangga ya. Anak-anak tangga itu merupakan garis-garis sejajar ya. Nah, selain tangga, garis sejajar apa lagi? Apa? Lemari ya. Atau rak-rak itu ya. Lemari, rak itu memiliki susunan yang sejajar ya. Kemudian kalau garis berpotongan, ada yang bisa ngasih contoh? Garis berpotongan. Garis berpotongan, apalagi contohnya? Spinner, Ustaz. Apa? Spinner. Mainan yang bisa muter itu loh, Ustaz. Iya, mainan yang bisa muter ya. Atau kipas itu ya. Nah, biasanya kipas itu berpotongan ya, garisnya ya. Kalau kita lihat baling-baling itu dari kipas dan lain-lain itu biasanya berpotongan ya. Kemudian apalagi di sekitar kita yang berpotongan? Layangan, Ustaz. Layangan ya. Rangka layangan itu kita lihat garis-garisnya berpotongan ya. Banyak sekali ya bisa kita temukan ya. Atap rumah. Atap rumah ya. Ada banyak di sekitar kita yang bisa kita jadikan contoh antara garis berpotongan, garis sejajar, garis berimpit. Mudah insya Allah ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ana, Ustaz. Maria, kenapa Maria? Kalau kita hari ini IPA, kalau kita hari ini matematika, IPA-nya itu hari apa, Ustaz? Pertemuan berikutnya masih matematika ya. Baru pekan depannya baru IPA. Oh, bisa kalau kan, Ustaz. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.